Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pembangunan kemajuan bangsa pastilah dimulai dari hal yang paling kecil, yakni dari sini kita bisa melihat pembangunan dari desa. Dan desa ini menjadi kunci kemajuan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan dan juga energi. Pembangunan di tingkat desa ini tentunya bertujuan untuk mengurangi segala bentuk permasalahan di desa, baik fisik ataupun non-fisik. Lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan ekonomi dan juga investasi di pembangunan di desa? Dan untuk membahasnya, kita akan berdiskusi dalam Dialog Kominfo Newsroom kali ini bersama Ibu Harlina Sulistiorini, selaku Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Mbak Mona, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Harlina, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk dialog bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini, Ibu. Saya juga berterima kasih sudah diundang di Newsroom GPR TV malam hari ini. Baik, Ibu Harida, ini kita membahas mengenai bagaimana perkembangan ekonomi dan juga investasi di pedesaan. Sebelum kita membahas ini 2024, Kemendes PDTT akan melakukan hal apa, gebrakan apa untuk pembangunan di desa. Kita ingin tahu dulu, Bu, bagaimana perkembangan ekonomi dan juga investasi di pedesaan pada tahun 2023 lalu, Bu. Baik Mbak Mona, para pemirsa GPR TV yang saya hormati, sekilas saya ingin memberi gambaran dulu terkait dengan apa sih kondisi umum yang ada di desa pada sekarang saat-saat ini. Berdasarkan data BPS, kita ketahui bahwa masih terdapat 25,9 juta orang atau 9,36% penduduk miskin di wilayah pedesaan. Jadi pedesaan masih merupakan kantong kemiskinan terbesar. Kemudian juga masih terdapat 12,22% di pedesaan dan 7,29% di perkotaan. Kemudian kalau kita sebenarnya kalau melihat potensi yang ada di desa, sebetulnya sangat luar biasa. Dari data yang ada, kita lihat bahwa hampir 82% itu desa itu punya potensi untuk agriculture. Kemudian 26,8% ada potensi perkebunan, demikian juga punya potensi perikanan, dan juga punya potensi yang sekarang sedang berkembang adalah desa wisata. Jadi memang perkembangan perekonomian dan tingkat ekonomi di desa ini sebenarnya sudah sangat luar biasa, apalagi didukung oleh regulasi oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pembangunan di desa, di mana desa ini mendapatkan pemberian kewenangan untuk ajas rekognisi dan subsidiaritas, yaitu pengakuan penghormatan terhadap keberadaan desa dan penggunaan kewenangan skala lokal. Artinya desa mempunyai potensi baik dari sumber daya, sumber potensi untuk penguatan kebijakan pembangunan desa. Nah, kalau kita melihat sebenarnya sejauh mana sih perkembangan tingkat perekonomian atau tingkat desa ini, kita lihat sampai tahun 2023 ini sudah ada desa mandiri 11.456. Dibandingkan pada tahun 2015 yang pada saat itu memang baru memunculkan Undang-Undang Desa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang baru 174 desa. Artinya luar biasa sekali perkembangan desa ini. Kemudian kalau dari sisi pendanaan, setelah adanya dana desa, kita sudah 9 tahun ada dana desa dan rata-rata sekarang di tahun 2023 ini dana desa sudah di angka 1,67 miliar APBDes yang ke desa. Jadi tidak hanya dana desa, tetapi ada dana-dana lain, ada 7 sumber pendanaan di desa yang totalnya rata-rata per desa itu sudah ada sekitar 1,67 miliar per desa. Itu Mbak Mona terkait dengan apa yang perkembangan ekonomi yang ada di perdesaan. Baik, Bu Harlina, tadi saya juga mengutip bahwa di desa itu paling banyak terdapat masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat miskin gitu, Ibu. Lalu pada tahun 2024 ini apa rencana atau gebrakan baru dari Kemendes PDTT untuk bisa meningkatkan perekonomian dan juga investasi di desa, Bu? Eh, Baik, terima kasih. Jadi 2024 tadi kita sudah melihat gambaran umum terkait dengan desa, tingkat perkembangan status desanya, tingkat perkembangan kemiskinan dan seterusnya.
Untuk 2024 tentu upaya-upaya yang sudah kita lakukan kita akan lanjutkan dengan berfokus pada sektor produktif. Karena kita lihat memang tadi potensi desa sudah sangat luar biasa ya, punya Hmm. potensi terkait dengan pertanian, perikanan maupun wisata. Sehingga itulah yang akan kita dorong untuk lebih dikuatkan potensinya melalui adanya tadi pendanaan dari dana desa, pendanaan dari APBD, dan pendanaan juga dari sektor-sektor yang lain. Ada CSR perusahaan yang ikut terlibat di dalam penguatan di desa, ada CSR swasta yang terlibat untuk penguatan di desa. Selain itu, eh, penguatan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini tentu hal yang sangat strategis dan krusial yang harus kita lakukan. Bagaimana setelah adanya potensi-potensi sumber daya tadi, mulai dari sumber dana, adanya sumber daya potensi produk unggulan desa, tentu harus ada sumber daya manusia yang bisa kita tingkatkan kapasitas untuk mengelola itu menjadi modal utama dari peningkatan status desa maupun modal utama bagi penguatan kesejahteraan masyarakat di desa. Manusia di pedesaan ini menjadi salah satu fokus juga dari Kemendes PDTT. Nah, sejauh ini apa yang menjadi tantangan untuk Kemendes PDTT ini mengembangkan SDM yang ada di desa, Ibu, untuk meningkatkan ekonomi dan juga iklim investasi tadi? Pendataan atau tantangan terhadap kualitas sumber daya manusia diawali dari kita masih belum optimal untuk pendataan potensi desanya itu sendiri. Sehingga ketika kita ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kita harus tahu dulu sejauh mana potensi desa tersebut akan dikembangkan. Sehingga tentu kita berharap kita sudah bisa mulai menata potensi-potensi yang ada di desa yang nantinya kita bisa lebih fokus dalam penguatan kompetensi masyarakat desanya. Yang kedua juga masih belum optimalnya informasi dan kolaborasi masyarakat dengan masyarakat desa dengan para stakeholder yang terkait. Nah, ini juga salah satu PR bagi Kementerian Desa, bagaimana bisa menggandingkan masyarakat desa terhadap stakeholder yang terkait. Kemudian juga peningkatan literasi teknologi informasi. Ini hal yang sangat krusial ya, karena memang dari sisi teknologi informasi inilah banyak sebetulnya hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat di desa. Sehingga nantinya masyarakat desa akan lebih meningkat kreativitas dan inovasinya dalam pengembangan potensi di desa. Jadi ini terkait dengan kendala dan tantangan di dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di desa. Ibu, kalau berbicara mengenai sumber daya manusia, saat ini kita bisa lihat beberapa daerah, beberapa desa di Indonesia bahwa bisa dikatakan anak mudanya yang berkuliah di luar jauh dari desa tersebut sudah kembali lagi ke desa untuk bisa membangun desa mereka. Nah, beberapa dari anak-anak muda ini tentu telah mengajukan berbagai program yang katanya kekinian untuk meningkatkan kemajuan di desa, tapi masih ada dari antara mereka yang programnya ditolak begitu, Bu. Nah, ini bagaimana sebenarnya fokus kita pengembangan usaha yang ada di desa, Ibu? Apakah ada kriteria tertentu terkait dengan pembukaan usaha di desa tersebut, Bu? Pertama yang harus kita cermati seperti yang tadi saya sampaikan adalah kita harus tahu dulu teman-teman atau masyarakat di desa atau para pemuda yang ketika kembali ke desa harus tahu dulu sebetulnya potensi yang ada di desanya itu apa sih, sehingga ketika pemuda ataupun masyarakat desa akan mengembangkan desanya melalui musyawarah desa itu sudah fokus kemana Oke. desa atau potensi unggulan desa ini akan dikembangkan. Jadi tidak serta-merta atau tidak semua potensi itu ingin dikembangkan. Sehingga ketika musyawarah desa sudah ada fokus-fokus produk unggulan desa yang akan dikembangkan. Misalnya desa tersebut sepakat di dalam musyawarah desanya akan mengembangkan sebagai desa wisata. Nah, ketika sudah sepakat mengembangkan sebagai desa wisata, program-program apa atau kegiatan-kegiatan apa yang akan dikembangkan untuk bisa menjadikan desa itu menjadi desa wisata. Misalnya di situ punya potensi sungai yang bisa dibikin suatu wisata alam yang menarik, Iya. susur sungai misalnya seperti itu. Kemudian dari situ apalagi yang bisa dikembangkan, misalnya kebutuhan untuk handicraft atau oleh-oleh
kemudian kebutuhan untuk parkir dan sebagainya. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah melakukan pemetaan potensi desanya, kemudian melakukan musyawarah desa karena memang kekuatan pembangunan di desa adalah dari wujud musyawarah desa itu sendiri, sehingga semua masyarakat terlibat di dalam pengembangan potensi desanya masing-masing. Baik, Ibu, tahun 2023 kita lihat banyak sekali Pokdarwis yang benar-benar serius untuk mengembangkan desa mereka begitu dari segi pariwisata. Kalau tahun 2024 ini Bu Harlina, kira-kira yang menjadi potensi besar untuk pengembangan desa apakah dari segi sektor pariwisata atau dari segi pangan ini, Bu? Semuanya, Mbak. Jadi kita akan mendorong pengembangan potensi unggulan di semua sektor desa itu. Karena ada 75.000 desa lebih, Mbak, hampir 75.000 desa yang tentu potensinya bermacam-macam. Di antaranya tadi yang sekarang sedang dikembangkan atau sedang menggeliat ya, sedang banyak dikembangkan itu adalah desa wisata. Tapi tentunya desa wisata pun tidak hanya desa wisata ansih, tapi harus merupakan satu ekosistem dalam pengembangan potensi desa secara utuh. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ketika masyarakat desanya sudah sepakat untuk mengembangkan desa tersebut menjadi desa wisata, apa saja rencana tindak yang akan dilakukan, master plan-nya seperti apa, bagaimana pengembangan atau penguatan desa tersebut menjadi desa wisata, mulai dari aksesibilitas, transportasi, sumber daya manusia, maupun dari sisi juga titik-titik wisata yang akan dikunjungi oleh para wisatawan. Baik, tentu di sini pengembangan suatu desa menjadi pondasi sesungguhnya Bu ya untuk pengembangan suatu daerah. Betul. Terakhir Ibu bisa apa harapannya dari Bu Harlina mewakili Kemendes PDTT kepada masyarakat di desa untuk mengembangkan potensi dari segi ekonomi dan juga investasi yang ada di desanya, Bu? Eh, Potensi ekonomi yang ada di desa, potensi unggulan itu sangat luar biasa. Salah satu kuncinya ataupun salah satu pemicunya adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama multi pihak. Atau kalau bisa kita sebut yang sekarang lagi tren itu adalah pentahelik. Kita menggandeng perguruan tinggi, menggandeng swasta, menggandeng eh, publik dan menggandeng masyarakat, kemudian juga menggandeng para pakar, akademisi, kemudian media itu untuk menguatkan desa tersebut. Jadi desa tidak akan bisa berdiri sendiri, desa akan lebih maju kalau bisa menggandeng pentahelik atau multi pihak tersebut. Dan satu lagi yang mungkin ingin saya sampaikan atau saya himbau, ketika desa itu maju, jangan maju sendiri, tapi melakukan kolaborasi antar desa. Bentuklah satu kawasan pedesaan, karena di situ secara skala ekonomi akan lebih efektif, lebih kuat. Kalau misalnya satu atau dua desa atau tiga desa dengan potensi unggulan yang sama, padi, mereka akan lebih bisa kuat dari sisi skala ekonominya, lebih bisa bergaining dengan para off-taker atau pasar, sehingga lebih kuat untuk pengembangan potensi unggulan di kawasan pedesaan tersebut. Baik, berarti intinya adalah kolaborasi di sini Bu ya. Kita lihat Betul, kolaborasi antar betul, desa ini ya. bisa untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Ibu Ya. Harlina Sulistyorini, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama Kominfo Newsroom kali ini. Bu, kita harapkan semua yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT ini bisa benar-benar memberikan semangat dan juga manfaat bagi masyarakat di desa. Terima Ya. kasih Mbak Mona. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam Ibu Baik, Harlina. terima kasih. Selamat malam semua. Ya pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT, Ibu Harlina Sulistyorini. Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.